pecahkan bersama ya. Baik, dalam hitungan 3 kita akan pecahkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Dengan demikian. Lain sangat banyak sekali kekurangan. Nah, naon kinten-kinten. Biasanya kekurangan teh kalau jauh nama ya ingin setiap RW atau RT lah gitu, RW minimal lah. Punya satu tungku hingga Satu tungku. hingga RW itu bisa Iya. bisa ngelola pertumbuhan. Kadis koperasi kadis. Jadi ayeuna terpusat di mana? Terpusat di lokasi di tanah desa gitu lah kira-kira. Di tanah desa. Tapi upami dikembangkan di tiap RW eta memungkinkan. Memungkinkan Pak. Minimal Bahan baku mau perebut? Insya Allah bahan baku mah satu atap, satu lubang. Oh, satu bahan sumber baku gitu. satu Tapi lubang. pengelolaan gitu. Pengelolaan, Pengolahan, pelaksanaan, pembuatan itu di masing-masing RW. Naon nu dibutuhkeun? Di antawisna secara infrastruktur, terus seperti jalan rata geneng, tungku damelen gitu lah. Terus tungku itu di atasnya atap menawi ya itu. Mas Tono, mana Mas Tononya? Di antawisna seperti itu Pak. Oh gitu. Itu termasuk permodalan. Di antawisna itu. Kendala sekarang itu masih kita ada selain maksudnya gini Pak, rencana kita desa ya inginnya adalah yang bawah tanah itu adalah ini kan ada bina BUMDes Ya. berada di binanya oleh BUMDes kan. Nah, satu maksudnya BUMDes itu sendiri yang nanti Ya. Ya, Ton. Saya ngadengnya hayangna di tiap RW cenah dilaksanakeun pembuatan seperti itu, ya kan? Kemudian naon cenah masalahnya ya justru lebih halus lamun bisa dilaksanakan di tiap RW, ya kan? Tapi kendalanya infrastruktur jalan, ya. Sehingga mana ya? Dari PU ada yang ikut nggak ya? Buin catat minimal untuk jalan produksi ke usaha lokasi eta dibantu jalan dipangratakeun gitu Pak Haji. Oke. Pertama atas kantung ya pengerasan dan perbaikan perapihan aja Pak. Pelapihan pelebaran. Ya, pelebaran termasuk. Nah, rela ngawakapkeun upami di lebaran jalan. Jalan. Memang atas aya gitu jalan. Oh, atas aya. Kantung dirapihkan gitu. Parameter panjang ya. Genep Pak. Ya. Meter ya, lebar 6 meter, panjang sekitar 250. Kalau misalkan Itu sama jalan dalam, jalan lingkung. kan bahan baku Kak. Ya. Nah, tapi kalau bagusnya tadi masukan dari Pak Haji sangat setuju sekali Pak. Jadi kalau mau memperbanyak volume yang kita pertanyakan bahan baku Kak. Nah kalau dari Pak Haji misalkan bahan baku siap, ya artinya enggak misalkan bisa mungkin dari Pak Haji. Ya. Nah itu kan nanti sinerginya ada Pak. Ya. Artinya bahan atau kayu itu kan bisa disebut limbah Pak. Ya. Kita perdayakan mungkin bantuan dari bapaknya. Kalau dari tiap RW itu kan salah satunya yang paling krusial itu masalah tungku Pak. Tungku. Iya. Nah, tungku dibutuhkan modal per RW sebelah tungku. Pertumbuhannya Nah, berapa? ini kalau bicara dasar kayak jadi kalau untuk satu tungku itu mini-mininya sekitar 12 juta Pak. 12 juta. Satu tungku itu. Satu tungku aya sebelah RW Haji 6 RW. Sarankeun UMKM tungku bantuan 12 juta saya RW ya. Bantuan untuk pembuatan tungku. Ya. Biasa dibantukan Pak. Biasa dibantuan desa. Hah? Biasa dibantuan desa. Bisa iraha cair. Ini Pak Sawal biasa kena ngalebatkan tuh ngobrol deh. Pak Sawal, ini yang Itu punya nggak uang dulu, nih. dayin, nggak Kebetulan dulu, saya Pak. bawa yang punya uang Iya. nih, ya. Pak Sawal, ini untuk setiap RW pengen bangun tungku, ya. Siap. Satu tungkunya ini dibutuhkan modal 12 jutaan. Siap. Masih Ada berapa RW, Pak? ada 6 RW. 6 RW Pak. 6 juta, 12 juta. Di BKUDK. Nah, itu yang di sana karena kita lihat dulu jenis kayu
kayunya itu yang misalkan dominan di sana Pak. Iya. Nah, nanti ini kan gini Pak, kalau gas di Indonesia Kopi sekarang ini yang temannya Mr. Jack ini mau ke Indonesia, dia pengen bikin yang arang putih itu Pak. Cuman pas di sini Covid lagi dia nggak berani. Ya udah, Nggak berani. kita semampunya dulu. Semampunya, tapi arang yang biasa. Kata Mr. gitu. Jack tuh coba kamu kembangkan. Jadi cuman via ini. Oke, ya. Aja sekali. Ya, Perubahan APBD perubahan aja. Sekalian aja buat kelompok di sana, Pak Sawah. Mungkin di sana satu desa misalkan 5 kelompok aja. 5 kelompok satu desa itu kan ada beberapa desa dari 5 kecamatan itu. Ya udah, siapin aja. Jadi Pak Haji, maaf Pak. Jadi kalau bisa Pak, satu desa itu jangan 5 Pak. Minimal itu 10. Karena 10 tungku. Karena hitungnya ini nanti untuk mengcover pas produksi Pak. Jadi kalau terlalu sedikit ini nggak masuk Pak. Siap. Nah, jadi Siap. Paling tidak 10. Minimum 10. Siap. Jadi cash flow-nya biar tahu Pak. Jadi 10 itu kan pas 10 panen kan kita tahu jual kapan itu. Iya. Nah kalau Berputar 5, gitu ya, itu berputar. kan lama pakai flow-nya. Gitu ya. Kita lihat ke sana juga. Terus nanti setelah cash flow Untuk 10 tunggu. desa yang di sana. Ya, 10 tungku siapin. Gitu aja. Terus bahan baku ke tempat Yang lain. di Bahan. desa Wilayah Kecamatan Dabuan, Cipendei, Kalijati, Sagala Herang, Selang Panjang. Kalau satu kecamatan itu yang mencakup itu kan ada 10 desa, iya kan? Dari 5 kecamatan ya. Kali 10 tungku, iya kan? 10 kali 10, 100 tungku. Siapin aja. Ya. Terus Pak Haji gini, kalau udah ada pola dari Pak Haji seperti ini, artinya kan volume barang pasti banyak. Ya. Terus bargaining ke buyer ini kita enak. tapi kalau yang di Cisaat tetap Itu, 6. iya, 6 tetap ya. ada itu. Nah, Kalau bisa disamakan aja Pak Haji, di 10 tumpukan karena memang itu kan baru 10 ya. Jadi untuk ada 10 tungku seimbang besar. gitu, untuk seimbang dengan tunggu yang ada. Gini maaf Pak Haji, saya potong Pak, maaf. Jadi kalau misalkan polanya udah seperti itu Pak, nanti mungkin kan sudah punya bargaining posisi Pak sama buyer. Biar misalkan lebih nanti lihatnya enak Pak, nanti saya coba hadirkan buyer. Artinya ketika ini dibikin, studi kelayakannya emang sudah benar layak, itu ada buyer, itu kan enak Pak, langsung aja kontrak sama buyer. Oke. Cuman belum berani kontrak karena belum ada bargaining kita Pak. Kita ini belum Bahan stabil. bakunya belum siap Bahan ya. baku sama infrastruktur Pak itu aja. Jadi kalau udah memang udah settle didukung sama Pemda, kita bisa tarik buyer untuk kontrak. Kadis Pemdes untuk itu jalan yang ke jalan produksi. Nanti koordinasi dengan PU. Ya. Asda mana Asda? Asda, Asda 1. Mas Nur, punten. Jalan ke jalan produksi itu saya minta disiapin dari PU yang jalan produksi yang di wilayah gitu, yang untuk pembuatan tungku baru Nah, ini langsung dihandle. Oke, siap Haji. Jadi Mangga. jalan- 10 saya jalan siapin, dan 10 10 ya, tungku ya. Nah, kemudian untuk jalan pun kami jalannya siapkan. berapa panjangnya Pak Haji? Itu 80, kalau yang kedepannya ke jalan ini, ke jalan raya sekitar ya 160-150 meter lah. Tapi kalau yang di sini saya Lebar 6. perubahan sekarang. Lebarnya 3, lebarnya 3. Itu memang jalan sudah ada Pak, sudah ada. Tidak bisa dilalui mobil juga, tapi karena nanti kalau yang lewatnya licin gitu lah. Ya, Ya itu aja. ya. Oke, Haji siap ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi cair ya. Amin. Itu saya usahakan. Nah, Urusan bisa. Urusan bisa. Udah. Contohnya izin boleh? hah? Pak Haji, Wajib. Kamu kasih nomornya. Ya. ini izin dulu nih semua. Ya, silakan. Ya. Tapi kalau untuk yang desa-desa di sana, tentunya nanti kita koordinasi dengan kepala desa. Di tahun 2021 aja yang 10 desa. Iya, 10 desa. Kalau Iya. yang ini kita Oke, oke. Yang ini aja dulu. Yang ini aja Jadi saatnya dulu aja. Biar nanti gampang mencoba yang lain. Pak, lain ke betah itu anu di Nalarangga untuk infrastruktur anggaran provinsi saya ditunggu jam 11 kalau nggak salah. Ya, oh, ya, ya, non ya, ya, non. Haji gitu ya, Ji ya. Kan lebih cepat anggaran kalau bisa satu kan. Siap, izin Pak sama Pak Lurah ya. Nih, saya apresiasi terhadap ada anak muda di sini, Tono namanya.
ternyata atas dasar dibekali mungkin demikian pahitnya masa lalu, dia berjuang menjadi kuli pembuatan arang di Aceh di mana, tapi akhirnya dia balik ya. Dia kembangkan di sini dan kebetulan alhamdulillah disupport oleh PT Dahana. Ternyata ini dimulai ekspor perdana ya Ton ya. Mudah-mudahan dengan demikian sebagai UMKM dan tentunya melibatkan para pengrajin yang ada, bahan baku kita banyak, bahkan apa yang tadi saya sebut, insya Allah itu akan bisa dijadikan untuk penambahan volume terkait pengembangan pembuatan arang ya. Di satu sisi saat ini kita sedang COVID, tapi ternyata arang sangat dibutuhkan. Mereka di Arab, di Korea tidak bisa masak atau dia kedinginan kalau tidak punya arang. Sehingga alhamdulillah tidak ada penolakan untuk ekspor dari arang ini. Nah bahkan mungkin ke depan pihak PT Dahana juga akan bisa lebih mengembangkan terkait pola ekspornya, bukan lagi atas nama masih numpang kepada pihak lain, tapi akan disupport untuk bisa ekspor sendiri. Dan tentunya kami pemerintah untuk mampu mengembangkan terkait di wilayah mana yang sangat berpotensi dengan sumber bahan baku yang ada. Insya Allah kami atas nama pemerintah akan support betul terkait usaha ekspor arang ini. Mudah-mudahan UMKM di kita bisa lebih maju ya. Saya yakin akan lebih maju ya. Mungkin demikian ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mensupportnya terkait pengembangan berita supaya masyarakat Subang lebih kreatif lagi untuk mengikuti ya. Akan tercipta mudah-mudahan saya inginkan tono-tono yang lain supaya tentunya kesejahteraan warga yang selama ini kurang baik, mudah-mudahan dengan rajin membuat seperti ini tentunya bisa meningkat pendapatannya ya. Oke, baik gitu cukup. Saat ini berapa ton yang diekspor? Ini sekitar 20 ton Pak. Ini sekitar 20 ton kita kirim ke Saudi. Nah ini kita kirim ke Saudi, kebetulan ini permintaan lagi banyak, karena stok sudah cukup, kita coba kirim untuk yang perdana dari Subang ini mungkin seperti itu. Berarti udah lama udah ke Saudi baru ekspor lagi ya? Kalau untuk ke Saudi sebenarnya kita udah sering Pak ya, cuman untuk yang di Subang ini karena kita coba kembali ke Subang ke saat ke sini, kita ingin mengembangkan di sini, tungkunya udah jadi, bahan bakunya udah cukup, udah tersedia, baru kita ekspor itu aja. Harapan Bupati kan ingin mengembangkan arang ini kan itu gimana? Kalau untuk harapan saya jelas kayak di sini saya pengen ada sinergi antara pemerintah daerah sama Pak Bupati ya, terutama dengan pemerintah pusat Pak, dengan pihak terkait seperti itu. Itu aja harapan saya. Jadi kan Bupati menantang nih akan supaya untuk mengembangkan itu. Iya. Nah, mungkin ya kalau saya lihat ide Pak Bupati bagus ya, karena kalau saya lihat pembangunan progres Pak Bupati ini bagus. Pertama dia pembangunannya dibangun juga. Yang kedua untuk UKM-nya juga dia itu dibangun Pak. Jadi menurut saya ini pas Pak Bupati Subang ini. Jadi pembangunannya di Subang, UKM-nya juga dia coba terus dorong gitu Pak. Saya sangat terima kasih sekali Pak sudah disupport secara ini Pak ya. siap untuk Ya. mengembangkan siap. Siap Pak, siap. Itu Siap, volume siap. sekarang produksi berapa? Kalau volume sekarang kita normal paling 1 bulan di angka sekitar 20 ton dulu Pak. Kalau bahan baku masih aman Pak. Kalau bahan baku masih aman. Di sembako di Subang masih mumpuni sebenarnya karena belum ada kompetitor. Bangga sekali nih karena kita dapat kebijakan dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati bersama Kadis Pemdes merelokasikan di tahun ini di anggaran BKU untuk penambahan tungku. Kita dapat 10 tungku nih buat Desa Cisaat khusus di anggaran BKU. Dan harapan kami ke depan Desa Cisaat ini menjadi ikon. Selain di UMKM-nya ada makanan khas Papais, kita juga akan menciptakan arang untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Konon ini pasar terbuka dan sangat sekali ditunggu. Saya yakin dengan dorongan Pak Bupati, para kepala dinas yang berkaitan,
termasuk dari kementerian, alhamdulillah support sekali. Dan saya yakin di 2021 ini bisa ekspor 20 ton per minggu dari desa Cisaat. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini dan mendukung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tungku ini buat satu desa.